Di sini target kita akan break 2328 ini. Kemudian nextnya 2295. Maka enaknya memang turun ke bawah kemudian naik sampai atas 24. Hai guys, lagi sama gue William Sudana dan welcome back to Ara Market Channel. Dan hari ini kita akan bahas kemana Ara Market Gold di hari NFP. Jadi hari ini 7 Juni adalah NFP Day ya. Jadi seperti kita tahu dan seperti kalau kalian udah baca di Telegram bot Koptah bahwa NFP ini merupakan hari reset sebenarnya. Market akan kembali mereset high and low-nya supaya terjadi keseimbangan lagi. Nah sekarang kita akan lihat, kita akan petakan kira-kira entry untuk NFP itu kira-kira bisa di poin di mana aja yang bisa kita pantau pergerakannya dari mulai sesi Asia, Eropa sampai nanti pembukaan US di jam 7:30 ketika datanya dirilis. Oke, langsung aja kita ke chart. Jadi kalau kita perhatikan sekarang ya, kemarin di Telegram gue udah sempet bahas mengenai area ini. Oke, area rally base rally yang dia di break di sini ya dengan candle impulsif kencang ini, artinya di sini terjadi candle break 1 ya, candle break CB1 sell gitu ya. Di sini juga termasuk dia udah break area base di sini. Artinya momentum sell di sini kencang. Maka point of view gua apa yang terjadi saat ini merupakan pergerakan untuk kembali retest base ini untuk kemudian jatuh dengan asumsi bahwa ini kan jadi breaker block, oke? Ini kan jadi breaker block yang kalau ini dipecah artinya dia akan kejar ke atas lagi gitu. Jadi kalau ini area 2396 ini dia berhasil break ke atas, ya dia artinya akan ke atas. Tapi kalau misalnya dia ketahan, ini sekarang begini, ketahan, dia akan ke bawah lagi. Targetnya di mana? Pertama kita ini udah kena ya sebenarnya di sini, enggak. Di sini target kita akan break 2328 ini. 2328 ini akan pertama, ada yang pertama. Kemudian nextnya 2295. Kemudian nextnya lagi 2253 gitu. Tapi ini point of view daily. Artinya kalau kita menggunakan point of view daily, berarti kan panjang. Ada Senin, ada Jumat. Misalnya gini, anggaplah Jumat begini, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Jadi masih panjang perjalanannya untuk menuju ke bawah sini. Kalau dengan catatan apa? 2396 tidak di break ya. Atau mungkin kalau dia hanya sweep sampai area di sini juga masih boleh lah. 2406 ya. Ternyata pergerakannya dari sesi Asia sampai London atau mungkin sampai NFP sampai ke atas sampai area 2406. Kemudian dari sini ada reaction dibanding ke bawah gitu kan ya. Ya bisa aja. Tapi balik lagi, lebih baik kalian sabar menunggu dan kalian tahu area entry di mana gitu. Jangan cegat bus di jalan. Kalau kita perhatikan saat ini, oke, sekarang kita turun. Sekarang kita turun ke time frame H1. Oke. Di H1 sendiri, kita perhatikan dia ini lagi konsolidasi. Dia ambil low before weekly di sini ya. Kemudian dia putar balik ke atas, oke. Maka di sini kita bisa ngelihat adanya break. Pas di sini, oke. Ini ada break di sini. Oke. Sekarang kita bisa ngelihat area perjalanan ini. Dia bisa sampai 2400. Maka terjadi confluence dengan tadi apa yang kita bicarakan. Oke. Maka enaknya memang kalau misalnya diperhatikan di H1 ini ada satu ya, ada satu base, banyak base kecil ya di H1 ya. Ini juga ada base kecil. Probably di sini juga gitu. Maka pas nih, ketika ini kita bisa kategorikan ini juga, artinya berapa ini berapa? 2410 sampai 2420. Tadi kita sebut di sini 2400. Maka kalau buat saya ini area fair value gap di 2405 ya. Ini area fair value gap kan 2405 ini. Nah, 2405. Jadi area kalau dia turun ke bawah kemudian naik sampai atas, ya kan? Kita lihat dulu di area-area ini
1 berarti 2371, sekarang ngelewatin sampai 2381, 2397, 2400, 2410-an. Gimana reaksinya? Ketika mungkin terjadi setup pembalikan, ini, oke, kita bisa mulai entry. Jadi kalau misalnya ada pembalikan, tergantung lah, setiap orang punya setupnya masing-masing ya, dimana itu yang bisa kalian pergunakan sebagai teknik entry kalian sendiri. Nanti kita cocokin sama RPS Koptah ya, supaya kita tahu kira-kira ada poin-poin di mana aja menjadi resistance di daily gitu. Of course resistance daily itu nggak jadi patokan utama juga sebenarnya, tapi kita akan tetap lihat nanti di menuju jam berapa, jam 6 ya kan, jam 4, jam 5 sore pergantian H4, kita ngelihat posisi H4-nya seperti apa, hukum jikanya. Kemudian di jam 6 H1-nya seperti apa, di jam 7 H1-nya seperti apa, sampai nanti setengah 8 itu akan kita bisa ngelihat gitu. Oke. Di situ bisa menjadi area-area pantau yang bisa kita perhatikan. Tadi udah catat ya. Oke, kemudian kalau misalnya dia turun dulu ya, turun dulu kira-kira bisa yang mana? Berarti kalau saya ngeliatnya kalau turun dulu ya kita bisa pantau area 23. Kalau sekarang sih tadi pagi kita pindah chart. Oke. Tadi pagi kalau kita perhatiin ini oke, ini HB daily pagi-pagi dia udah sempat sweep ke atas itu. Sama seperti kemarin. Kemarin juga sama di awal-awal hari ya. Awal hari kan ini ya. Dia langsung sweep ke atas, lari kenceng. Kemudian dia turun lagi, kemudian dia break atas lagi untuk sideways. Jadi kemarin karena memang HN daily udah dibuat di pagi-pagi, ini kan Asia kan kemarin ngebut banget ya, karena ada isu tembak-tembakan lah, geopolitik biasanya. Kemudian habis itu di Amerika, kita lihat Amerika USA-nya up, kemudian saya turun ke M15, area demand sini, dia ada rejection, kemudian saat terjadi di sini ada drop in base ini, di close dengan seperti ini, saya tarik Fibonacci dengan pakai metode Musang, saya combine, kan ada USA-nya up, kemudian H4-nya juga ada tanda RPS kebalik, saya udah share di Telegram kemarin, kemudian saya lihat ada setup CB1 di M15, maka saya entry di 2361, TP di sini 2372 gitu. Oke. Sama halnya dengan tadi pagi saya juga ngelihat ini H4, oke. H4 ini posisinya down ya di sini. Tapi dengan posisi down dia di awal-awal timing busurnya udah ngebreak. Kayak gitu. Maka di H1 juga sama, H1-nya juga di awal-awal udah ngebreak duluan. Terus kemudian saya lihat oh ini ada area base juga di sini kecil. Ya kan, turun ke M15. Ini juga masih area base. Ini area base juga, dia ke reject di sini. Saya turun ke M5. Saya ngelihat adanya resisten ini di break sama ini ya, initial break. Saya tarik Fibo dari sini ke sini. Saya entry, saya hajar satu di sini, satu layer, satu lagi di bawah di sini, pas dia retrace ke bawah. Gitu ya. Kemudian TP1 di 2373. Sebenarnya kalau mau tahu nih 2375 juga dapat nih sebenarnya. Tapi saya malas aja, lebih ke ya masih Asia, udah ambil yang konservatif aja. 2373 dapat, udah tutup. Nanti kita cari setup lagi. Oke. Di situ akan jadi perhatian kita untuk next selanjutnya. Oke. Untuk next selanjutnya, area pantau kita pivot daily ada di 2367, oke. Sampai S1 daily-nya ada di 2357. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti harga masuk ke area sini lagi, menurut saya nggak apa-apa, itu juga masih oke. Maka itu kita bisa perlu pantau dulu pergerakan dari candle nanti dari sesi Asia mau turun seberapa jauh, Eropa mau turun seberapa jauh. Oke, kita lihat forecast news seperti apa. Kalau kita ngelihat beberapa hasil sebelumnya di sini job openingnya, kalau kita ngelihat ya data-data yang diberikan, job opening artinya apa, pembukaan lapangan kerja di Amerika itu menurun gitu. Padahal ekspektasinya tinggi, ternyata dia menurun. Kemudian ADP non-farm employment change-nya di sini juga menurun. ASM manufacturing menaik, tapi ini juga nggak bagus, ya. Jadi di sini kita ngelihat initial jobless claim juga meningkat. Jadi dari sisi
ekonomi sebenarnya Amerika ini juga lagi slowing down. Nggak bagus buat kondisi ekonomi mereka. Artinya lebih banyak orang yang menganggur, berarti uncertainty means gold naik. Kelihatannya seperti itu. Oke. Untuk forecastnya, average hourly earnings ini dari awalnya 0,2 di forecast 0,3 ya bagus. Berarti kalau ini memang ini naik, artinya USD akan naik. Oke. Non-farm payroll 175.000, 186.000. Ini forecastnya juga naik ya. Unemployment rate-nya dijaga sama kayak gitu. Oke, jadi dari asumsi ekonomi US tidak baik-baik saja. Tapi balik lagi yang bisa kita nanti akan menentukan adalah rilis datanya seperti apa. Karena price is just a booster to hit specific target. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke chart, kalau misalnya dia didorong ke atas karena dia harus ke sana dulu, ya kita pantau. Ini R2 daily. R1 daily ada di 2382, R2 daily di 2392, dan R4 daily ada di 2407. Oke, R3 daily. Jadi cocok banget dengan semua perjalanan kita hari ini, mappingnya. Kalian bisa pantau di area-area ini, gimana reaksinya. Kalau bawahnya, kita konservatif aja di pivot S1 daily, di mana ada area base, kita bisa mulai antri di sana. Oke, segitu aja video gue kali ini. Buat kalian yang juga pengen coba ZFX, kalian silahkan buru-buru untuk klaim bonusnya. Bisa belajar dari akun Sen. Kalau misalnya kalian nggak confident dengan akun standar, minimum depo $15, dan ada bonus up to $5.000 untuk kalian 50 orang. Jadi cepet-cepetan, buru-buru depo, jangan nggak depo. Sayang banget lah kalau kayak gitu. Oke. Jangan lupa share juga, like, komen juga pandangan kalian NFT seperti apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!